Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Maul Ahsan dari Prodi Teknik Pertanian, NIM J1B023 100 10057. Saya ingin menjelaskan jawaban saya UTS tentang pelajaran PAI, yaitu apa itu Islam, bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain. Islam merupakan agama yang berasal dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai nabi terakhir dalam Islam. Kata Islam berasal dari penyerahan diri kepada kehendak Tuhan, dan umat Islam percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk memahami Islam, seseorang hanya mempelajari ajaran dan mempraktiknya. Ini termasuk membaca Al-Quran, kitab suci Islam, dan belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad. Umat Islam juga mengikuti ajaran hadis, yaitu kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Berikut beberapa cara untuk memahami dan menjelaskan Islam kepada orang lain. Pertama, pelajari ajaran dan amalkan Islam termasuk Al-Quran dan hadis. Dekati topik dengan rasa hormat dan kepekaan. Atasi kesalahpahaman atau stereotip apapun tentang Islam. Fokus pada kesamaan antara Islam dan agama lain. Pahami audiens dan latar belakang. Soal nomor 2. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya yaitu sebagai seorang muslim yang taat, sudah seharusnya rajin mengerjakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, menuntut ilmu, dan lain-lain yang bersangkutan dengan agama. 3. Keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah dan zat yang patut disembah. Keberadaan Tuhan selalu menjadi perdebatan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada Allah dan keberadaannya. Namun, keberadaan Tuhan tidak dapat dibuktikan atau disangkal. Al-Quran dan hadis memberikan bukti bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Al-Quran juga menyebutkan Asmaul Husna, 99 nama Allah yang melambangkan sifat-sifatnya. Penting untuk dicatat bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah masalah iman dan tidak dapat dibuktikan melalui cara-cara ilmiah. Soal nomor 4. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik manusia? Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia berwujud fisik dan psikis yang paling baik. Tepatnya dalam surah At-Tin ayat 4, firman-Nya itu berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian? Sebagai mahasiswa muslim, terdapat beberapa cara untuk berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan lingkungan sekitar. Pertama, mahasiswa dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Islam melalui kegiatan rohani, mentoring, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan. 3. Mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan yang ada di kampus untuk mengikuti kegiatan keagamaan, bergabung dengan organisasi sosial, dan membentuk kelompok diskusi atau studi tentang Islam. Keempat, mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial
dan kemanusiaan yang berhubungan dengan Islam, seperti mengorganisir kunjungan ke panti asuhan, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan menyebarkan kebaikan dalam bentuk apapun yang mungkin. Kelima, mahasiswa dapat memperkuat identitas keislaman mereka dengan memahami dan mempraktikkan ajaran Islam secara benar, sehingga dapat mengambil peran yang aktif dalam menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kampus dan komunitas mereka. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh? Dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Jawabannya adalah ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh adalah istilah dalam ilmu fikih yang mengacu pada dua jenis ibadah yang berbeda. 1. Ibadah mahdoh. Ini adalah ibadah yang memiliki aturan atau tata cara yang telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contoh-contoh ibadah mahdoh termasuk salat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Aturan dan tata cara untuk melakukan ibadah ini diberikan dengan rincian oleh ajaran agama Islam. 2. Ibadah ghairu mahdoh. Ini adalah ibadah yang tata cara atau aturan tidak diberikan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, tetapi masih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Contoh dari jenis ibadah ini dapat mencakup aktivitas sosial seperti memberikan sedekah tanpa jumlah tertentu yang diwajibkan atau memberikan bantuan sukarela kepada orang yang membutuhkan. Tujuan dari kedua jenis ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepadanya, dan membentuk akhlak dan moralitas yang baik. Melalui ibadah, seorang muslim berusaha untuk mencapai keberkahan, pertumbuhan rohaniyah, dan koneksi yang lebih dalam dengan Tuhan. Perlu diingat bahwa penjelasan di atas adalah ringkasan umum dan ada banyak diskusi dan interpretasi yang berbeda dalam ilmu fikih mengenai ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Soal nomor 7. Bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Allahumma la tahrimna khairal ma indaka li syarri ma indana wahfazna min jami'il afati wal ahad innaka qaribun mujibud da'wat rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.